Cinta, Ibu. Cinta siapa? Lain salaki batur teh. Cinta baginda Nabi sallu alaihi. Siap. Siap. Cinta siapa? Rindu siapa? Kalau memang kita cinta Nabi, ikuti sunnahnya. Siap, siap. Itu karena alasan kita kumpul di sini bersama, karena kita semua sedang mengagungkan ta'ziman wa takdiman. Bo, ta'ziman wa takriman kelahiran baginda Nabi Muhammad. Sungguh karena dia aku di depan Anda membagikan kopi pada para jamaah. Ibu-ibu dibere aing gitu. Lanjut? Oke lah kalau begitu. Karena ini adalah konteksnya Maulid Nabi, maka kurang afdol kalau saya tidak mengawali dengan membaca sholawat. Siap? Sholawat lagi siap? Ini karena Rasul berkata, al-bakhil, orang yang paling koret di dunia, orang yang paling pelit di dunia adalah ketika namaku disebut di sampingnya, namaku disebut di dekatnya, dia tidak menyambung, tidak membaca sholawat kepadaku. Makanya takutnya masih ada orang yang tidak membaca sholawat tadi, ya Bu ya. Maka kita kembali membaca sholawat sekali lagi. Siap? Oke. Tuh, 2, 3. Simak lambatan Bang Toyib. Bang Toyib. Cuk urang mah ari urusan heula atuh barang dahar mah. Ieu kudu dibedil ibu-ibu ya. Bari nage ieu mana ya ketua panitia ka mana ya? Kang Beben? Mana Kang Beben ya? Ya Ustad mana Ustad ya? Pak Sah teh. Hah? Pak Haji Budi. Pak Haji Budi nanti ki. Pak Haji Budi nek endi ki? Aja nang kono nang karak bangkang kek gini kek. Ini salah penempatan Pak Haji Budi. Harusnya kan begini Pak, tahu mau balik ini masih muda kan? Iya, specialist gue masih sweet 17 guys. What's wrong with me? What's wrong? Problem with you? So menjedok aja. Bu, ini salah penempatan ini Pak Budi. Harusnya itu formasi paling depan anak gadis. Lah iya, mau balik kan masih muda. Aing nggak menempo ibu-ibu kalot saregsek mata. Aing mahawana tunduh wae. Oh, entah engke nya belakang gadis baru janda. Ada janda ada. Jayanti ada. Ada janda Jayanti. Janda ditinggal mati. Yang kedua Mahmud Abbas. Ada janda Mahmud Abbas. Mamah muda baru anak satu. Yang ketiga janda KTP. Kolot tapi pulen. Yang keempat baru janda Hitachi, hidung tapi cihuy. Alah sia, duda aja duda, palurah duda aja duda. Aduh,
Orang musim dingin sekarang Bu, cek urang Ciamis mah usum tiris ayeuna teh. Nyaho tiris nyaho. Mata budak usum tiris bahaya. Nya roda ka Ciamis meuli sabun jeung sagon ngaduda keur usum tiris mendingan nginum baygon aya Bu walaupun tadi sore hujan gede banget Bu ya, gede kan hujan kan, iya gede banget, tapi alhamdulillah tidak menurunkan semangat kita ya Bu ya dalam rangka Maulid Nabi. Makanya saya cuma ngasih peringatan aja ke ibu ya, ngasih nasihat aja, ngingetin aja. Kenapa? Karena saya suka risih lihat ibu-ibu duduk di lapangan yang basah. Kenapa? Saya takut kacangnya jadi toge. Aman Bu ya? Lah iya bahaya Bu, ibu duduk di sini berjam-jam di lapang. Sementara lapangnya basah. Lah duduk 2 jam 3 jam beres pengajian kacangnya jadi toge semua. Aduh. Dikata semut renyem banget. Dikata semut renyem banget pas bangun apa? Ternyata kacangnya bertunas. Aman Bu ya? Nah, kalau cowok sih aman, mau duduk berapa jam juga aman aja cowok mah. Paling-paling juga kalau cowok duduk di lapang yang basah, telurnya juga cincala. Aman Pak Budi ya? Oke lah kalau begitu. Ini mohon maaf penonton ya. Penonton kita konser. Mohon maaf ini jamaah ya, karena kondisi kami ini kurang fit, dikarenakan memang kegiatan kami ini terhitung 2 minggu, hampir 2 minggu lebih kami belum pulang ya Bu ya. Ini hampir 2 minggu belum pulang Abang Toyib, Abang Toyib ini. Jadi 2 minggu belum pulangnya, atas dasar itu ya mungkin tenaga kami ya udah berkurang gitu Bu ya. Makanya kalau bahasan malam ini kurang tepat atau kurang gimana-gimana gitu ya harap dimaklum, karena memang kami tenaga ya terkuras, dan juga mungkin sekali lagi karena kondisi kami lemah ya maklum belum dicas Bu 2 minggu ya Bu ya. Jadi mohon maaf nanti kalau kurang berkenan, mudah-mudahan ibu semua bisa memaklumi, terutama kepada Al Habib. Mohon maaf atas kelancangan saya, dan juga kepada seluruh panitia kita doakan mudah-mudahan keluh kesah dan rasa capek panitia ini Allah ganti dengan rasa aman, rasa damai, dan rasa persatuan, terutama selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma illa rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bimuradi. Para mandai ehona aing asa ngomong di jero buha olah kudu ngarti, operator sound system kudu ngarti, lamun mau balik baca Quran nah pas tadi buru-buru ehwan, lamun mau balik ngomong para mandai ehona si ngarti sebab urang sarua dibayar. Wallahu a'lam bimuradi. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali untuk menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Bo, Nabi kita hidupnya menjadi rahmat untuk kita.
Matinya menjadi rahmat untuk kita, ucapannya rahmat bagi kita, Bu. Diamnya rahmat bagi kita. Betul. Maka inilah alasan kenapa kita harus mencintai dan mengajarkan cinta kepada anak-anak kita, karena kita semua memiliki hutang kepada beliau. Kita semua memiliki kewajiban untuk menyampaikan dakwah beliau. Ingat, dakwah itu bukan hanya tugas kiai, dakwah itu bukan hanya tugas ulama, dakwah bukan hanya tugas seorang ustaz, tapi dakwah ini adalah tugas setiap pribadi muslimin muslimat. Ibu berangkat dari rumah ke majelis taklim, kemudian mengajak tetangga, itu juga dakwah. Bapak setiap hari pergi berjamaah dari rumah ke masjid, sambil ngajak tetangga, sambil ngajak anak-anak, itu juga dakwah, Pak. Karena apa? Teladan lebih tajam daripada ucapan. Sekali lagi, karena teladan lebih tajam daripada ucapan. Maka berdasarkan hal itu, mari kita introspeksi diri. Apakah kita sebagai orang tua sudah menjadi teladan? Gampang jeung batur mah, gampang untuk orang lain, minimal untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tidak mendapatkan teladan dari kita, lalu dari siapa lagi? Pergantian pemain. Komandan kembali ke tempat. Lah iya dikata gampang itu berdiri kayak gitu, Bu. So gantian ibu kali aja mengkiih meureun ibu mah. Ya. Bu, lanjut. Maka kita sebagai orang tua wajib memberikan arahan kepada anak-anak kita agar mereka mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang Rasul ajarkan, seperti yang Rasul katakan, adibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. 1, didiklah anak-anak kalian untuk mencintai Rasulullah, mencintai Nabi. Kenapa? Karena ketika di hati mereka ada Nabi, ketika di hati mereka ada cinta kepada Nabi, maka tindak tanduk dan akhlak mereka akan merujuk kepada akhlak Rasulullah. Setiap ucapan mereka pun akan selalu mengikuti ucapan Rasulullah. Setiap perilaku mereka akan selalu melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bu, ibu, ingat ya Bu ya, ingat, ini kita hidup zaman anak-anak ini hidup di zaman bukan zaman kita hidup dulu. Kalau kita dulu waktu kecil, paling hambatan kita belajar apa, Bu? Congklak? Iya, Pak. Main karet? Iya, Pak. Naon deh? Kartu. Main bola untuk laki-laki? Naon deh, Bu? Kartu. Backless? Betul? Nah sekarang anak-anak kita, Bu, apa tantangan mereka, Bu? HP. Mangga tingali ku ibu. Rek sakola ngorek, balik sakola ngorek, rek makan, rek makan, nuju makan, beres makan ngorek, rek WC mawa, keur ngaheujeun ngorek, tos ngijeun ngorek, rek sare ngorek, udang sare ngorek, eker sare. Gak tahu. Ayo jelema keur peureuk ngorek sare. Ngorek HP. Ini menjadi tantangan untuk kita, menjadi perjuangan untuk para orang tua. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan momen untuk belajar. Kenapa? Karena ketika orang tua abai, lalai, maka mereka akan mendapatkan generasi yang lemah. Lemah secara intelektual, bodoh namanya. Lemah secara emosional, tidak berakhlak namanya. Lemah secara spiritual, tidak mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yuk kita sama-sama untuk mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka pun mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah mengajarkan, maka selanjutnya
mereka akan memiliki benteng pertahanan masing-masing. Lamun anak orang jauh ti kolot, kalau anak-anak kita jauh dari orang tua, semisal anak ibu kuliah di luar kota atau anak ibu bekerja di luar kota, orang tua tidak akan khawatir. Minimal kekhawatiran berkurang, itu karena mereka sudah memiliki benteng pertahanan di dalam hati masing. Tapi kalau kita tidak mengajarkan akidah yang benar, tidak mengajarkan sunnah yang benar, maka kita selaku orang tua akan selalu was-was. Betul? Betul? Bu, awas, jangan lupa ya Bu ya. Awali, dimulai dari diri sendiri. Ibda binafsi, mulailah dari diri sendiri.